Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya Christian Fausta Wibowo, NIM 124250097, kelas SIC akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Manajemen Basis Data dengan judul Sistem Basis Data Manajemen Inventaris. Berikut adalah topik yang akan kita bahas. Pertama adalah latar belakang, lalu tujuan, lalu IRT, RAT, gambar implementasi, rancangan basis data, keamanan basis data, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakangnya adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Namun, banyak pelaku usaha masih menggunakan pencatatan inventaris secara manual yang rentan terhadap human error, data ganda, ketidaksesuaian antara stok fisik dan tercatat, serta pemantauan keluar masuk barang yang tidak real time. Sehingga pengolahan produk, supplier, dan transaksi menjadi tidak efisien. Sementara jumlah produk, frekuensi transaksi, dan kebutuhan laporan semakin meningkat. Sehingga penerapan sistem basis data menjadi solusi yang efektif untuk mengelola data produk, supplier, pembelian, barang keluar, dan pengguna secara terintegrasi. Menyediakan informasi stok secara langsung, menjaga integritas data melalui kunci relasional, meningkatkan keamanan data, dan mendukung proses operasional UMKM agar lebih efisien, akurat, dan terkendali. Selanjutnya, tujuan pembuatan basis data ini. Yang pertama, mengatur data produk secara terstruktur, termasuk kategori, stok, satuan, dan harga jual atau beli. Yang kedua, mencatat transaksi pembelian atau barang masuk secara detail mulai dari pemasok hingga perhitungan total harga. Yang ketiga, mencatat transaksi keluar untuk memantau barang yang dipergunakan atau didistribusikan. Yang keempat, mengelola data supplier untuk mempermudah proses pengadaan barang. Yang kelima, mengatur hak akses user berdasarkan role, sehingga aktivitas dapat diawasi sesuai kewenangan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi human error, dan memastikan data inventaris selalu diperbarui secara real time. Yang terakhir, menyediakan dasar sistem inventaris yang aman, mudah diakses, dan mudah dikembangkan. Pada sistem manajemen inventaris ini, saya menggunakan 5 tabel utama sebagai dasar penyimpanan data. Tabel yang pertama adalah produk, yang digunakan untuk menyimpan informasi barang seperti nama produk, kategori, stok, satuan, serta harga. Yang kedua ada tabel supplier, yaitu tabel yang berisi data pemasok barang yang menyediakan kebutuhan inventaris. Yang ketiga adalah tabel user, yang digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem, baik admin maupun staff. Yang keempat ada tabel pembelian, yang berisi transaksi pembelian barang dari supplier atau barang masuk. Lalu yang terakhir ada tabel keluar, yang digunakan untuk mencatat barang apa saja yang keluar dari inventaris. Lalu pada IRD ini, alur data dalam sistem inventaris dimulai dari supplier, yaitu pihak yang menyediakan barang. Supplier tidak terhubung langsung ke produk, tetapi terhubung melalui tabel pembelian, karena setiap barang yang diterima harus dicatat sebagai transaksi pembelian. Ketika user mencatat transaksi pembelian, data pembelian tersebut akan terkait dengan produk yang dibeli, sehingga stok produk dapat bertambah berdasarkan jumlah pembelian. Selanjutnya, pada proses barang keluar, user mencatat transaksi dalam tabel keluar yang terhubung langsung ke dalam produk. Transaksi barang keluar ini mengurangi stok produk sesuai jumlah yang dikeluarkan. Baik pembelian maupun barang keluar selalu terhubung dengan user, sehingga setiap perubahan stok dapat ditelusuri berdasarkan siapa yang melakukan pencatatan. Secara keseluruhan, alur IRD ini menunjukkan bahwa perubahan stok terjadi melalui dua proses, yaitu pembelian yang menambah stok dan barang keluar yang mengurangi stok. Seluruh aktivitas dicatat oleh user dan sebagian transaksi berasal dari supplier. Selanjutnya ada relasi antar tabel yang digunakan dalam sistem inventaris. Relasi yang pertama adalah antara supplier dan pembelian dengan relasi one to many, artinya satu supplier dapat memiliki banyak transaksi pembelian. Selanjutnya, produk juga memiliki relasi one to many dengan tabel pembelian, karena satu produk bisa diberi berkali-kali pada transaksi yang berbeda. Kemudian user terhubung ke tabel pembelian dan tabel keluar, sehingga masing-masing dengan relasi one to many, karena satu user dapat melakukan banyak pencatatan transaksi. Untuk transaksi barang keluar, tabel keluar memiliki relasi one to many dengan produk, karena satu produk dapat muncul di banyak transaksi barang keluar. Melalui relasi-relasi setiap transaksi, pembelian dan barang keluar selalu terhubung dengan produk supplier dan user yang melakukan aktivitas tersebut. Berikut adalah gambar implementasinya. Lalu berikut adalah rancangan basis data yang saya buat. Yang pertama saya melakukan create table, lalu
menggunakan basis data yang telah dibuat dengan perintah use. Lalu saya membuat tabel dengan menggunakan perintah create table, mulai dari produk, supplier, user, keluar, dan tabel pembelian yang masing-masing memiliki primary key. Lalu saya memasukkan contoh isi data menggunakan insert table, mulai dari tabel produk, supplier, user, pembelian, dan terakhir keluar. Berikut adalah contoh isi tabelnya. Lalu selanjutnya ada keamanan basis data. Yang pertama adalah potensi ancaman keamanan basis data. Ancaman pada hardware. Kerusakan fisik perangkat seperti kerusakan hard disk, server, atau komputer akibat usia, kualitas komponen, atau penggunaan berlebih yang dapat menyebabkan data hilang permanen. Yang kedua ada gangguan listrik, seperti pemadaman mendadak yang merusak komponen hardware dan menyebabkan file database menjadi korup. Lalu yang terakhir ada bencana alam, seperti kebakaran, banjir, atau bencana lain yang dapat merusak perangkat penyimpanan secara total. Lalu selanjutnya ada ancaman pada software, seperti malware atau virus. Maksudnya malware, virus, atau ransomware yang dapat merusak file sistem, mengunci basis data, atau mencuri data sensitif. Lalu yang selanjutnya ada celah keamanan aplikasi atau sistem, kerentanan yang memungkinkan serangan SQL injection untuk memanipulasi, melibat, atau menghapus data tanpa izin. Lalu yang terakhir ada bug atau kelemahan DBMS, kelemahan pada aplikasi atau database management system atau DBMS yang dapat dieksploitasi untuk mendapatkan akses tidak sah. Lalu yang terakhir ada ancaman pada human error. Yang pertama, kesalahan input data, seperti kesalahan saat memasukkan data yang menyebabkan inkonsistensi, duplikasi, atau ketidakakuratan informasi. Yang kedua, ada penghapusan data tidak sengaja, seperti penghapusan data penting karena kurangnya pemahaman atau pengelolaan hak akses yang kurang baik. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan hak akses yang salah, seperti administrator memberikan hak akses yang terlalu luas, membuka peluang penyalahgunaan data. Yang terakhir ada penggunaan kata sandi yang lemah, seperti penggunaan password yang lemah atau dibagikan yang meningkatkan kemungkinan akses tidak sah. Lalu yang selanjutnya ada proteksi keamanan basis data. Yang pertama ada pengaturan hak akses user. Pengaturan hak akses membatasi setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai kebutuhan tugasnya. Terdapat dua peran utama, yaitu admin dan staff. Perintah grant digunakan untuk pemberian hak akses. Admin diberi hak penuh, seperti select, insert, update, delete pada seluruh tabel, seperti produk, supplier, pembelian, keluar, dan user. Staff hanya diberi akses terbatas, seperti select update pada tabel produk untuk mengolah stok, select pada tabel supplier, insert pada tabel pembelian dan keluar untuk mencatat transaksi, dan tidak diberi hak delete atau akses ke tabel user. Lalu ada perintah revoke atau pencabutan hak akses, digunakan untuk mencabut hak akses jika terjadi perubahan tanggung jawab atau pembatasan wewenang. Contohnya mencabut hak pada staff pada tabel produk. Yang selanjutnya ada backup dan recovery data. Mekanisme ini melindungi dari kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan operasi, atau insiden tak terduga. Backup atau pencadangan data dilakukan secara berkala. Pencadangan ini melindungi data produk, stok, dan transaksi. Recovery atau pemulihan data digunakan untuk mengembalikan atau merestore database dari file backup jika database mengalami kerusakan. Memastikan operasional dapat kembali berjalan tanpa kehilangan data penting. Dengan menerapkan perlindungan berlapis ini, sistem basis data manajemen inventaris menjadi lebih efisien, akurat, dan andal. Lalu kesimpulannya adalah, basis data manajemen inventaris dirancang dengan fokus pada efisiensi, akurasi, dan keamanan untuk pengelolaan barang. Dalam implementasi basis data, seluruh data tersimpan terpusat dan terstruktur. Rancangan tabel menggunakan primary key dan foreign key untuk menjaga integritas dan validasi data. Menghindari inkonsistensi stok, struktur ini juga mendukung logika bisnis seperti pembaruan stok otomatis. Sistem keamanan basis data diimplementasikan melalui pengaturan hak akses, grant, dan revoke untuk membedakan wewenang pengguna dan meminimalkan risiko penyalahgunaan. Dengan dukungan prosedur backup dan recovery, basis data terlindungi dari kehilangan data akibat kesalahan pengguna, kegagalan sistem, maupun kerusakan hardware secara keseluruhan. Sistem ini efektif, terukur, dan andal untuk mendukung kegiatan operasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.